semua, apa kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik-baik saja dimanapun kita berada. Perkenalkan, saya Rini Tambolang, saya adalah mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, dan saat ini saya sedang berada di semester 7. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Investasi dan Pasar Modal kelas A dengan dosen pengampu Bapak Reza Pramasta Gegana SHMKN. Video kali ini saya buat dengan tema pasar modal tempat investasi millennials. Tentunya dengan kata pertamanya aja pasar modal, pasti teman-teman udah tahu nih, udah ketebak nih apa aja sih yang akan saya bahas di video kali ini. Nah, jadi pasar modal itu adalah tempat di mana bertemunya pemilik modal atau investor untuk menentukan akan menanamkan modalnya di mana. Satu-satunya tempat yang terpercaya adalah Bursa Efek Indonesia. Selain daripada ini, saya pastikan itu ilegal dan bodong. Jangan sampai kita kena kasus sama dengan ini, yang tertipu investasi bodong, teman-teman. Duh, sayang banget kan, kita udah ngeluarin banyak dana, tapi ternyata kita dapatnya investasi bodong. Bukannya untung, malah buntung, ya nggak sih? Adapun peran dari pasar modal itu ada 5. Yang pertama, sebagai sarana pengalokasian dana secara efektif. Lalu yang kedua, instrumen alternatif dalam investasi. Yang ketiga, memungkinkan investor mempunyai perusahaan yang sehat. Yang keempat, penerapan perusahaan yang profesional. Dan yang kelima, meningkatkan aktivitas ekonomi dalam skala nasional. Pasar modal itu sudah sesuai dengan prinsip syariah. Buktinya apa? Buktinya karena ada lembaga yang mengatur tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal Indonesia. Namanya adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau yang disingkat DSN MUI. Nah, kepastian hukumnya ada pada peraturan OJK nomor 15 garing POJK titik 04 garing 2015 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal. Nah, teman-teman, terdapat 5 aktivitas di dalam pasar modal. Apa aja aktivitasnya? Yang pertama, aktivitas perdagangan. Aktivitas ini berhubungan tentang bagaimana sih cara proses perdagangan di pasar modal, kemudian apa langkah-langkah apa sih yang harus kita lakukan. Kemudian, apa sih syarat-syarat yang bisa kita lakukan untuk kita bisa menjadi seorang investor. Kemudian, kapan sih jam buka dan jam tutupnya pasar modal itu sendiri. Nah, kalau aktivitas perdagangan ini diatur oleh Bursa Efek Indonesia. Lalu yang kedua, aktivitas penyimpanan. Aktivitas ini adalah aktivitas yang paling penting. Kenapa paling penting? Karena semua dana investor, semua aset investor akan masuk dan akan disimpan ke dalam penyimpanan khusus. Namanya KSEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia. Jadi seluruh aset investor akan disimpan atas nama masing-masing, teman-teman, atau atas nama individu, sehingga apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan di sekuritas ataupun di Bursa Efek Indonesia, dana yang dimiliki teman-teman investor masih tetap aman tersimpan di dalam KSEI. Aktivitas yang ketiga, ada yang namanya aktivitas administrasi. Jadi aktivitas administrasi itu dilakukan oleh ID Clear atau Clearing Penjamin Efek Indonesia. Nah, intinya apabila seorang investor membeli saham, dijamin pasti akan mendapatkan saham itu juga. Begitu juga sebaliknya, ketika kita menjual saham, kita akan dijamin bahwa kita akan mendapatkan dana dari hasil jual saham ini, teman-teman. Kemudian yang keempat, ada yang namanya aktivitas perlindungan. Aktivitasnya gimana sih? Jadi setiap orang yang ada di dalam pasar modal akan dilindungi dengan mekanisme SIPF. Apa itu SIPF? Indonesian Securities Investor Protection Fund atau lembaga penjamin investor. Apabila seorang investor telah membeli saham, kemudian saham yang dia belinya itu dia belum masuk ke dalam akunnya dia, maka SIPF akan melindungi dengan memberikan dana pengganti. Kemudian yang kelima, ada yang namanya aktivitas pengawasan. Apa itu aktivitas pengawasan? Aktivitas pengawasan ini ya diawasi kegiatan kita di dalam Bursa Efek Indonesia. Jadi kita nggak bisa macam-macam di dalam pasar modal itu. Nah, pengawasan ini dilakukan oleh lembaga mana sih? Pengawasan ini dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Manfaatnya ada 5. Kalau yang bagi masyarakat, itu akan menciptakan lapangan pekerjaan. Lalu yang kedua, bagi investor sebagai sarana investasi. Yang ketiga, bagi emiten, akan menjadi penyebaran kepemilikan ke seluruh lapisan masyarakat. Yang keempat, bagi pengusaha,
sebagai sumber pembiayaan, dan yang kelima, bagi negara adanya keterbukaan dan profesionalitas iklim usaha yang sehat. Nah, teman-teman, itu tadi ilmu-ilmu baru yang aku sampaikan kepada teman-teman. Harapannya teman-teman bisa mengerti dan memahami setiap materi yang saya sampaikan tadi, dan kita bisa mengetahui, kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi melalui materi ini. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tetap semangat. Dah. Bye-bye.